warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fuad Hilmi MAG. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tentang sumber hukum Islam. Berikut paparannya. Sumber hukum Islam merupakan segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Dalam ajaran Islam terdapat sumber hukum pokok yang menjadi pedoman atau rujukan bagi umat Islam. Sumber hukum Islam utama ada 3, yaitu ke-1 Al-Quran, yang kedua Sunnah atau hadis, yang ketiga ijtihad. Berikut penjelasannya. Yang pertama, Al-Quran. Dalam buku Ushul Fiqih ke-1 tahun 2018 karya Rusdaya Basri, kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Al-Quran dan hadis merupakan 2 hal pokok dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan hal sentral yang menjadi jantung umat Islam, karena seluruh bangunan, doktrin, dan sumber keilmuan Islam terinspirasi dari 2 hal pokok tersebut. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum. Maka bila seseorang ingin menemukan hukum, maka untuk suatu kejadian, tindakan pertama mencari jawab penyelesaiannya dari Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pokok pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, dan kisah-kisah yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Hadis berasal dari bahasa Arab yang artinya baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, dan cerita. Dalam istilah ahli hadis, yang dimaksud dengan hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad, berupa ucapan, perbuatan, takrir, atau persetujuan Nabi Muhammad, serta penjelasan sifat-sifat Nabi Muhammad. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, sebagaimana pernyataan Rasulullah SAW yang artinya, "Aku tinggalkan 2 perkara untukmu sekalian. Kalian tidak akan sesat selama berpegangan kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Hadis riwayat Imam Malik. Berdasarkan sifatnya, hadis dibedakan menjadi 4. Yang pertama, hadis sahih merupakan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung, tidak berilat dan tidak janggal. Yang kedua, hadis hasan merupakan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, tapi tidak begitu kuat ingatannya atau hafalannya, bersambung sanadnya, serta tidak terdapat ilat dan kejanggalan pada matanya. Yang ketiga, hadis dhaif merupakan hadis yang kehilangan suatu syarat atau lebih syarat-syarat hadis sahih maupun hadis hasan. Yang keempat, hadis madluk atau hadis palsu merupakan hadis yang disanadkan kepada Rasulullah dengan cara dibuat-buat, tidak dapat dijadikan hujah. Kedudukan dan fungsi hadis. Yang pertama, bayan at-takrir atau bayan at-tasdid adalah mempertegas atau memperkuat sumber hukum Islam yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir adalah menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan samar. Yang ketiga, bayan at-tashdid adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran, namun pada prinsipnya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad secara bahasa yaitu bersungguh-sungguh, sedangkan secara istilah yaitu pengarahan upaya berpikir untuk menghasilkan hukum syara dalam suatu masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Orang yang melakukan ijtihad yaitu mujtahid. Ada macam-macam ijtihad. Yang pertama ijma', yaitu kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa sepeninggalan Nabi Muhammad SAW terhadap hukum syara. Contohnya pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah setelah Nabi wafat. Yang kedua qiyas, yaitu menetapkan hukum tentang sesuatu yang belum ada dalil atau nas yang tegas dengan sesuatu hukum yang sudah ada dalil atau nas yang didasarkan atas persamaan ilat antara keduanya. Contohnya menetapkan haramnya minuman bir yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dengan khamar yang ada hukumnya dalam Al-Quran. Ilat atau sifat keduanya sama-sama memabukkan. Yang ketiga istihsan, yaitu meninggalkan hukum umum atau universal untuk menjalankan hukum khusus karena ada alasan logika yang menguatkannya. Contohnya, menurut aturan syarak, dilarang mengadakan jual beli yang barangnya belum ada saat terjadi akad. Tetapi menurut istihsan, syarat memberikan rukhsah atau kemudahan jual beli diperbolehkan dengan sistem pembayaran di awal
dikirim barangnya kemudian. Yang keempat, maslahat al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara pasti oleh syar'i dan tidak ada dalil yang memerintahkan. Contohnya, pengumpulan Al-Quran dalam suatu mazhab. Yang kelima, sadu azariyah, yaitu menutup jalan yang menutup kepada perbuatan terlarang. Contohnya, berjudi itu dilarang, maka mempelajari cara-caranya juga dilarang. Yang keenam, syar'un man qoblana, yaitu hukum-hukum yang telah disyariatkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa Nabi terdahulu. Contohnya, syariat Nabi Daud yaitu puasa. Yang ketujuh, uruf atau adat, yaitu sesuatu yang dikenal dan tetap dibiasakan manusia. Contohnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Fungsi ijtihad, yaitu untuk mendapatkan sebuah solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya, akan tetapi tidak ditemukan di Al-Quran atau hadis. Jadi, dari materi yang telah dijelaskan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, dan sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama dalam menentukan hukum itu. Yang kedua, hadis. Hadis merupakan perbuatan maupun perkataan Rasulullah, dan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad merupakan kesepakatan seluruh mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa ketika Rasulullah wafat atas hukum syara mengenai suatu kejadian, dan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.